Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning class. How are you today? I hope all of you are in great condition for today's lesson. Okay, last meeting we have learned what narrative text is, and then the social function of narrative text, and also the generic structure of narrative text. So today we are going to move on and learn the language features of narrative text. Okay, hari ini materinya kita akan mempelajari unsur kebahasaan dari narrative text. Okay. Before that, let's see the learning objective. You are expected to be able to identify the language features of a narrative text. Jadi kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks naratif. Okay, let's get started with the first language feature, which is verbs and tenses. Ya, jadi tenses dan verbs apa sih yang biasanya digunakan di narrative text? Oke, let's see. Tenses yang paling sering digunakan dalam narrative text itu adalah simple past tense. Ya, simple past tense karena biasanya setting atau latar waktu dari narrative text itu biasanya di masa lampau, in the past. Jadi, tenses yang biasanya digunakan adalah simple past tense. Contohnya, Elsa accidentally injured Anna with her magical power. Nah, di sini karena dia menggunakan tense simple past, maka verbnya menggunakan verb 2. Jadi, bisa dilihat ya, kalau simple past tense dia menggunakan verb 2 atau past verb. Okay. Selain simple past tense, biasanya digunakan juga past continuous tense. Ya, past continuous tense ini dia tidak menggunakan verb to, tapi dia menggunakan to be plus verb ing. Berbeda dengan present continuous tense, kalau present to be-nya itu adalah is, am, dan are. Tapi kalau di past, to be-nya itu hanya ada 2, yaitu was dan were. Ya, jadi kalau di past berbeda to be-nya dengan yang di present gitu ya. Kalau di past, to be-nya adalah was dan were. Di sini contohnya Elsa was hiding in her chamber when her parents had an accident at the sea. Oke, selanjutnya ada past perfect tense. Ya, kalau kemarin kalian sudah pelajarin present perfect tense, itu dia menggunakan have atau has plus verb 3. Nah, pada past perfect tense, dia itu hanya menggunakan had. Ya, had plus verb 3. Contohnya di sini Elsa had frozen Anna's heart accidentally. Oke, di situ had plus verb 3-nya adalah frozen. Ya, verb 3 dari kata freeze ya, membekukan. Oke. Next, let's see the action verbs. Nah, biasanya kata kerja yang digunakan dalam narrative text itu adalah action verbs atau kata kerja yang berupa aksi. Berarti dia melakukan sesuatu. Contohnya di sini ada waved. Ya, waved itu berarti melambaikan tangan. Laughed, tertawa. Hugged, berpelukan atau memeluk ya. Asked berarti bertanya, dan surprised berarti terkejut. Kata-kata atau verbs yang paling sering digunakan itu biasanya di dalam narrative text itu biasanya said. Said itu berarti berkata. Explained, menjelaskan. Ya, asked, bertanya, dan lain-lain gitu ya. Oke. The next language feature adalah penggunaan chronological signals. Karena narrative text itu dia biasanya disusun secara kronologis. Kronologis itu berarti berdasarkan urutan waktu terjadinya, gitu ya. Maka perlu menggunakan kata-kata yang menunjukkan waktu atau urutan waktu.
Yang pertama adalah adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya seperti one day, a long time ago, once upon a time, dan lain-lain. One day berarti pada suatu hari, a long time ago, zaman dulu kala gitu ya. Once upon a time pada suatu saat. Pasti kalau kalian sering membaca dongeng atau sering membaca jenis naratif teks lainnya, kata-kata seperti ini pasti sering kalian temukan. Gitu ya. Oke, next ada conjunction of time atau kata hubung waktu. Contohnya di sini ada then, kemudian suddenly, tiba-tiba, when, ketika, later, kemudian juga ya. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Oke. Selanjutnya, ini yang ketiga ya. Language feature yang ketiga adalah direct speech. Oke, direct speech itu apa sih? Ya, direct speech itu adalah a quoted speech from someone's utterance marked with quotation marks. Okay. Berarti direct speech itu adalah kata kutipan dari ucapan seseorang yang ditandai dengan tanda kutip. Seperti ini contohnya, tanda kutipnya. Ya, di situ ada contoh, "Hey, do me a favor and grab my butt," said Olaf to Kristoff. Ya, ini adalah contoh dari direct speech. Dia diapit dengan tanda kutip, kemudian dilanjutkan dengan siapa sih yang mengatakannya? Ya, ini kan said Olaf, berarti Olaf yang ngomong. Kadang-kadang ditambahkan juga dia ngomongnya ke siapa. Ya, gitu. Jadi ini adalah contoh direct speech. Jadi direct speech itu kutipan dari perkataan atau ucapan seseorang yang ditandai dengan penggunaan tanda kutip. Seperti itu ya. Okay, those are the linguistic feature or the language feature of narrative text. Itu tadi language feature dari narrative text. Yang pertama tadi ada penggunaan tenses dan verbnya, action verbnya. Ya, tensesnya ada 3, yaitu simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Lalu verbnya yang digunakan adalah action verb. Lalu language feature yang kedua adalah chronological signals atau tanda kronologis yang ditandai dengan penggunaan keterangan waktu dan conjunction of time atau kata hubung waktu. Lalu yang terakhir adalah penggunaan direct speech. Seperti itu. Okay, before you go, please fill the form that I have attached in the Google Classroom. Sebelum selesai, silakan kalian isi learning journal yang sudah ada di Google Classroom. Di situ kalian bisa tanyakan kalau misalnya ada yang kurang jelas dari materi hari ini, ada yang masih bingung, silakan kalian tanyakan di sana karena nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di learning journal. Setelah itu kita akan ulangan. Okay. Jadi pastikan kalian menanyakan benar-benar yang belum kalian pahami, baik dari materi ini maupun dari materi sebelumnya juga. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kembali melalui learning journal. Selain itu, nanti kalian juga akan ada performance test, ya, performance assignment, tugas untuk penilaian keterampilan. Nanti ada postingan baru di Google Classroom, silakan kalian cek penilaian keterampilannya itu apa. Ya, bisa kalian cek di Google Classroom, nanti juga akan dijelaskan di sana. Okay, that's all for today. Don't forget to fill the learning journal. Thank you for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.